Salam, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Pastor Eman, Mr. Faldo. Ya, Selamat malam, Pastor Agus. teman-teman Shalom. yang ada di YouTube juga. Senang bisa berjumpa kembali bersama teman-teman semua. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang Roh Kudus. 2 minggu lalu kita sudah merayakan tentang kenaikan Tuhan, dan barusan minggu kemarin kita merayakan Pentakosta, kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu, kita akan saya sedikit membahas tentang Holy Spirit. Yang kita tahu, kita sudah membahas tentang Holy Spirit, dan di Alkitab kita, Holy Spirit atau Roh Kudus itu tercatat di di Kisah Para Rasul 1 dan 2. Di situ bercerita di mana ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya disuruh berkumpul di Yerusalem, dan Tuhan Yesus menjanjikan ada roh penolong yang akan membantu mereka, yang akan membuat mereka bisa bersaksi ke seluruh dunia. Siapakah itu Roh Kudus? Roh Kudus itu menurut Yesus, jika penghibur itu datang, yaitu Dia yang kuutus kepadamu dari Bapa, yakni roh kebenaran yang keluar dari Bapa, maka Dia akan bersaksi tentang aku. Fungsi utama Roh Kudus yang paling utama adalah ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita menerima roh kebenaran, kita akan bersaksi tentang Yesus. Kalau saya bisa berkata simpelnya, ketika kita menerima Roh Kudus, maka hidup kita akan bersaksi tentang Yesus. Artinya, suatu saat ketika kita menghadapi masalah, atau sekarang kita masih dalam pergumulan, dan kita menunggu datangnya mujizat. Ketika mujizat itu datang, ketika kesembuhan itu datang, kita akan berkata, ini semua karena Yesus. Itulah fungsi Roh Kudus. Ketika sesuatu hal besar terjadi dalam hidup kita, kita akan berkata, hidupku karena Yesus. Roh Kudus merupakan hal yang luar biasa. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ada sedikit perbedaan tentang Roh Kudus. Roh Kudus di Perjanjian Lama itu hanya ada pada orang-orang pilihan Tuhan. Sebagai contoh, di kitab Keluaran, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membangun bait Tuhan menunjuk Bezalel supaya dia dipenuhi Roh Kudus dan mempunyai keterampilan untuk membantu Musa dalam membangun bait Tuhan. Kemudian Roh Kudus turun pada Saul sehingga Saul bisa menjadi raja. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya untuk orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi kabar baiknya di Perjanjian Baru, Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya. Kita bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 3. Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya. Tidak peduli siapapun, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli bagaimana kita hidup, Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, saat itulah Roh Kudus ada di dalam kita. Ayatnya saya bantu bacakan. Maka aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara oleh Roh Elohim dapat mengatakan terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali Roh Kudus. Ini jelas sekali Rasul Paulus mengatakan setiap orang yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan, di dalamnya ada Roh Kudus. Coba Bapak Ibu yang ada di rumah katakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Nah, ketika kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan, itu membuktikan di dalam kita ada Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, jangan lagi mencari-cari atau jangan lagi berdoa, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus tinggallah di dalamku. Enggak, Roh Kudus sudah ada di dalam kita begitu kita percaya. Yang perlu kita lakukan adalah kita memanifestasikan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita perlu berdoa, kita perlu membaca firman, kita perlu saat teduh, kita perlu
kamar doa seperti ini supaya kita bisa mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kita, supaya kita bisa mengaktifkan kuasa Roh Kudus yang sudah ditaruh Tuhan di dalam kita. Kemudian perbedaan yang kedua, di Perjanjian Lama Roh Kudus itu bisa pergi meninggalkan orang itu. Ini yang saya ambil contoh di 1 Samuel 16 ayat 14. Ini ketika Roh Kudus meninggalkan Raja Saul. Roh Yahweh telah berpaling meninggalkan Saul, lalu oleh karena Yahweh suatu roh yang jahat menakut-nakuti dia. Roh Yahweh telah berpaling meninggalkan Saul. Jadi sebelum Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, Roh Kudus itu bisa keluar masuk. Dia masuk ke dalam orang yang dipilih Tuhan dan dia juga bisa keluar meninggalkan orang tersebut. Kabar baiknya, di dalam Perjanjian Baru kita adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Roh Elohim dan Roh Elohim berdiam di dalam kamu. Ini kabar baik, ini merupakan kabar sukacita. Inilah anugerah kita orang percaya. Roh Kudus ada di dalam kita begitu kita percaya dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Ini kabar baik. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita ini adalah bait Tuhan, artinya kita ini adalah rumah Tuhan. Logikanya seperti ini. Kalau kita punya rumah, ketika rumah itu rusak, anggapannya ketika keran bocor atau genteng bocor atau rumah kita kebanjiran, yang pusing kan pasti yang punya rumah. Begitu juga dengan kondisi kita. Kalau sekarang tubuh kita sakit, tubuh kita berkekurangan, tubuh kita merasa ditinggalkan, tubuh kita merasa kenapa Tuhan jauh, kita merasa gagal, kita merasa dikecewakan. Percayalah, yang punya rumah tidak akan tinggal diam. Yang punya rumah akan berusaha untuk memperbaiki rumahnya. Sama seperti itulah Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan kita, Roh Kudus yang akan membenarkan, Roh Kudus yang akan menyelesaikan segala yang tidak beres di dalam tubuh kita. Inilah kabar baik. Yang saya mau sampaikan adalah, percayalah satu hal, Roh Kudus itu tidak keluar masuk di dalam Perjanjian Baru. Roh Kudus ada dan tetap tinggal sampai nanti kepada kesudahannya. Ini perbedaan Roh Kudus antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi-fungsi Roh Kudus. Ada banyak yang bisa kita lihat dari Roh Kudus, ada banyak fungsi dari Roh Kudus, tapi saya akan ambil di sini hanya 4 poin. Yang pertama, ketika Roh Tuhan ada padamu, maka kita akan mendapat hikmat dan keterampilan. Di Keluaran 31 ayat 22, lihatlah aku telah memanggil nama Besalel, anak Uri, anak Hur dari suku Yehuda. Aku telah memenuhi dia dengan roh Elohim, dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan segala keterampilan. Ketika kita percaya Tuhan, di dalam kita ada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang sama akan memberikan kita hikmat, pengertian, pengetahuan, dan segala keterampilan. Apa yang Bapak Ibu perlukan sekarang? Kalau misalnya kondisi sekarang lagi sakit, mintalah hikmat dari Tuhan. Mintalah hikmat dari Tuhan, kemana harus berobat, kemana kita harus menjaga tubuh kita, apa yang harus kita makan. Mintalah hikmat dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekarang memerlukan pekerjaan atau kondisi pekerjaannya lagi terpuruk, mintalah hikmat dari Tuhan, mintalah keterampilan dari Tuhan. Mintalah itu semua, karena di dalam Bapak Ibu itu ada Roh Kudus. Yang menarik dari ayat ini adalah nama arti kata Besalel itu artinya dalam naungan Tuhan. Jadi kalau kita ada di dalam naungan Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, dan segala keterampilan.
Mintalah itu Bapak Ibu. Sadari di dalam diri kita ada Roh Kudus. Ingat benar-benar Roh Kudus ada di dalam kita dan Dia menyertai kita. Mintalah itu setiap hari. Minta hikmat sama Tuhan ketika kita bangun pagi. Tanyakan sama Tuhan, tanyakan sama diri kita, Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Berilah aku pengertian, berilah aku pengetahuan, berilah aku keterampilan untuk menghadapi hari ini. Karena Bapak Ibu percaya atau tidak, musuh nomor satu kehidupan kita itu adalah waktu. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, kita tidak tahu masa depan kita, yang kita tahu hanya hari ini. Tetapi kabar baiknya, Tuhan kita, Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sendiri, Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Maka dari itu kita perlu Roh Kudus supaya kita bisa mempunyai pengertian, pengetahuan, dan keterampilan untuk kita menjalani hidup. Ini fungsi yang pertama dari Roh Kudus. Kemudian fungsi yang kedua, Roh Kudus menjadikan kita anak. Di Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikan anak, yang olehnya kita berseru, Aba, Bapa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Satu hubungan yang tidak bisa dipatahkan adalah hubungan orang tua dan anak. Ada mantan istri, ada mantan suami, tetapi tidak ada mantan anak. Artinya hubungan kita dan Bapa itu tidak terpisahkan dan tidak ada yang dapat mematahkan hubungan tersebut. Di dalam perjanjian lama kita ketahui anak Tuhan, anak Elohim, anak Yahweh itu cuma satu, yaitu bangsa Israel. Di luar bangsa Israel kita ini disebut Goyim. Kita ini disebut Gentile, artinya kita di luar bangsa Israel itu tidak masuk hitungan. Tetapi puji Tuhannya, puji syukur kepada Tuhan ketika Yesus mati, Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus itu ke dalam kita sehingga kita menjadi anak kepunyaan Tuhan. Yang namanya anak gimana sih? Ya kita tinggal minta aja sama Tuhan. Apa yang Bapak Ibu mau, apa yang Bapak Ibu inginkan, mintalah sama Tuhan. Percayalah ketika kita meminta sama Tuhan, Bapa yang baik itu pasti akan memperhitungkan setiap permohonan kita. Kalau kita yang namanya hubungan Bapa, ketika kita masuk ke dalam kamar Papa kita, tidak mungkin kan kita ketok dulu ngomong, misalnya nama Papa saya Joni, saya akan ngomong, ketok-ketok, Pak Joni permisi saya mau masuk kamar, saya mau berbicara kepada Pak Joni, misalnya seperti itu. Enggak, tapi yang namanya hubungan ayah dan anak, kalau mau masuk kamar ya tinggal masuk kamar aja, tinggal buka kamarnya, bercerita, ngobrol, ceritakan semua yang kita inginkan. Dan percayalah Bapa kita itu pasti tahu yang terbaik untuk kita. Hubungan ayah dan anak ini juga tidak bisa dipatahkan. Apapun yang kita lakukan, senakal-nakalnya saya dulu, hubungan ayah dan anak itu tidak bisa dipatahkan. Tidak bisa ayah saya berkata, Agus kamu bukan lagi anakku. Nggak bisa. Meskipun orang tua kita berkata seperti itu, tetapi hubungan darahnya itu tidak bisa hilang. Itu artinya adalah Roh Kudus menjamin kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Kemudian fungsi yang ketiga, Roh Kudus menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita percaya Tuhan, kita menjadi ciptaan baru. Yang dulunya kita mungkin orangnya pemarah, yang dulu mungkin kita orangnya suka menggerutu, atau mungkin kita yang dulu masa lalunya kelam, percayalah Bapak Ibu, kita diciptakan Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketika percaya Roh Kudus,
ketika kita percaya Yesus, maka roh kita diubahkan menjadi serupa dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Nah, tugas kita sekarang adalah tinggal bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita ini supaya bisa keluar ke jiwa dan ke tubuh kita. Bagaimana caranya kita Roh Kudus yang ada di dalam kita mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Nah, ketika Roh Kudus yang sama itu bisa menguasai pikiran, perasaan, kehendak kita, maka tubuh ini akan ikut dengan apa yang pikiran, perasaan, kehendak itu lakukan. Tubuh ini cuma ngikut aja Bapak Ibu. Contohnya seperti sekarang, ketika pikiran kita memutuskan untuk ikut acara ini, maka tubuh akan ikut. Ketika perasaan kita, oh aku hari ini mau ikut acaranya Pastor Raymond, kita mulai memikir. Kemudian kita merasa, oh iya sepertinya aku perlu ikut. Kemudian kehendak, oh iya tadi dapat broadcast dari Pastor Raymond, oh kok sepertinya di dalam hati ini pengen ikut ya. Nah ketika sudah jam 8, maka tubuh ini akan masuk ke dalam Zoom atau masuk ke dalam YouTube sehingga kita bisa ikut acara ini. Jadi tubuh ini cuma bagian terluar Bapak Ibu. Kalau sekarang tubuh kita sakit, percayalah roh yang ada di dalam kita itu akan mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak kita sehingga dia akan mempengaruhi tubuh kita. Kalau sekarang kita sakit, percayalah kalau kita sudah diciptakan baru, kalau roh kita sudah diciptakan baru, jiwa kita diciptakan baru, percayalah tubuh kita pun akan diciptakan baru. Percayalah kalau tubuh kita merupakan tubuh ciptaan baru, yang artinya apa? Kalau dulu tubuh kita sakit-sakitan, percayalah kita akan mempunyai tubuh yang baru di dalam Roh Kudus. Percayalah Tuhan akan memberikan setiap sel-sel yang baru. Kalau misalnya sekarang jantung kita bermasalah, tulang kita bermasalah, atau mungkin sekarang kita sedang menghadapi kanker ataupun sakit apapun, percayalah kita akan menjadi ciptaan baru. Itu yang perlu kita tekankan. Kenapa? Karena tubuh ini hanya ngikut apa yang terjadi di dalam. Kemudian yang terakhir, Roh Kudus merupakan jaminan kita. Filipi 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, setelah kamu percaya, kamu juga dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Kita dimateraikan Bapak Ibu. Kemudian Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Ini kabar baik. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Kita distempel oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan dan kita mengaku orang Kristen, kalau kita sampai kita merasa, oh nanti ketika kita mati, apakah aku akan menerima keselamatan ya? Apakah nanti aku akan masuk surga ya? Apakah aku akan bersama-sama dengan Tuhan ya? Ini jawabannya Bapak Ibu. Di poin pertama tadi saya bilang ketika kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan, maka di dalam kita ada Roh Kudus. Dan yang luar biasanya Roh Kudus ini menjadi jaminan keselamatan kita. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu. Jangan pernah takut akan kematian. Orang Kristen gak boleh takut dengan kematian. Tapi jangan juga cari mati ya Bapak Ibu. Jangan dalam artian, aku udah dijamin keselamatan, ya sudahlah nanti malam bunuh diri aja misalnya seperti itu. Enggak, jangan seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan kita percaya Yesus, kita ini diberikan keamanan, kita diberikan jaminan. Itu artinya apa? Karena kita sudah diberikan jaminan, maka kita bisa menjalani hidup kita ini dengan tenang. Sebagai contoh misalnya kayak gini. Suatu saat saya ngajak Pastor Raymond untuk pergi ke Eropa misalnya. Saya akan berkata, Pastor Raymond, kita akan ke Eropa. Terus gimana? Akomodasinya gimana? Tenang, semua saya yang jamin, semua saya yang biayai, semua yang akomodasi. Ini buktinya. Saya kasih tiket, saya kasih hotel, semua sudah
saya kasih ke Pastor Raymond dalam bentuk tertulis, dalam bentuk print misalnya seperti itu. Nah, ketika nanti hari H, ketika dalam berjalannya waktu sampai kepada hari H, kalau seandainya Pastor Raymond masih galau, ini benar enggak ya? Agus ini ngajak aku jalan-jalan, benar enggak ya? Tapi ketika Pastor Raymond lihat ada buktinya ada di dalam tangan, maka Pastor Raymond jadi tenang. Oh, tenang. Sebentar lagi aku akan berangkat ke Eropa. Sebentar lagi aku akan jalan-jalan ke Eropa. Misalnya seperti itu. Karena Pastor Raymond sudah memegang buktinya, sudah memegang materainya. Nah, inilah orang Kristen. Kita sudah punya buktinya, kita sudah punya materainya, yaitu yang Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi jangan takut. Tapi yang luar biasa, ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Roh Kudus juga merupakan jaminan warisan hingga datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Kita punya warisan yang sama seperti bangsa Israel. Kalau dulu bangsa Israel diberkati dengan berkat Abraham, saat ini kita pun juga pasti akan terima berkat yang sama. Kenapa? Karena roh yang sama yang dulu pernah diberikan kepada Abraham itu juga roh yang sama yang ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, inilah luar biasanya Roh Kudus. Ada 4 poin yang tadi saya sampaikan. Ingatlah ini, ketika kita percaya kepada Roh Kudus menjadi hikmat bagi kita dan memberikan keterampilan bagi kita. Roh Kudus melayakkan kita menjadi anak, kemudian kita dijadikan ciptaan baru, dan yang terakhir Roh Kudus akan menjadi jaminan kita sampai kepada hari keselamatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.